إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Wa qala Allah ta'ala aidan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sidang salat Jumat Masjid Kampus UGM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini kita bisa hadir untuk sama-sama menunaikan ibadah salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah ini sebagai bekal kita, bekal yang menjadikan teman saat semua yang ada di dunia berpisah. Ketika panggilan malaikat Israel memanggil kita dan jasad kita diturunkan ke dalam bumi, hanya amalanlah yang dapat menemani kita. Yang kedua, salawat dan salam tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan manusia yang sama seperti kita, mengambil jatah tidurnya. Nabi juga makan, minum, wa yamsuna fil aswaq, dan juga berjalan di pasar. Lalu apa yang membedakan Nabi dengan manusia yang lainnya? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada beliau kitab Al-Qur'an kurang lebih selama 23 tahun. Selama itulah Nabi mewakafkan waktunya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya untuk menyebarkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an, dan berpuncak dalam satu hadis, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ini Muhammad diutus kepada kalian untuk menyempurnakan kemuliaan budi pekerti. Sehingga semoga saja ajaran Nabi besar Muhammad SAW bisa kita ikuti dengan bentuk etika dan juga akhlak yang baik. Kemudian pada kesempatan yang baik ini khatib mengingatkan diri sendiri dan juga mengajak kepada jamaah semua, marilah kita mengingatkan keimanan kita yang kemudian berbuah sebagai ketakwaan. Ittaqullah, takwa dengan menjalankan seluruh perintah Allah, apapun itu tantangannya, apapun itu cobaan yang kita berusaha menjalankan perintah Allah. Dan takwa dengan menjauhi seluruh larangan Allah, apapun itu godaan-godaan yang menariknya, kita berusaha untuk menjauhi seluruh larangan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lainnya, fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sidang Jumat Masjid Kampus yang dirahmati Allah, ada satu ayat, dua ayat tadi yang khatib bacakan, yang insyaallah kita mungkin sering mendengarnya dan juga sering dibacakan oleh imam. Kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Suatu saat nanti kamu akan tahu. Benar-benar nanti suatu saat kamu akan tahu. Apa yang akan ketahui dan kapan? Repotnya itu kebanyakan kita mengetahuinya itu ketika Allah Subhanahu wa taala
sudah mengambil nyawa kita. Hatta zurtumul maqabir. Ketika manusia masuk ke liang kuburlah kita akan mengetahui hal itu. Khatib akan membawakan judul tadi, bagaimana sikap seorang muslim antara muslihat dan juga hakikat. Muslihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki sinonim tipuan ataupun artinya daya upaya, taktik, jebakan, agar orang yang berhadapan dengan yang melakukan muslihat ini bisa mengikuti. Kemudian hakikat di situ berartikan adalah intisari atau dasar, yaitu adalah kenyataan yang sebenarnya. Jadi antara dua inilah kehidupan kita banyak berlangsung, antara muslihat yang sering kita lihat dan hakikat yang terkadang kita harus rehat sejenak, tidak terus berlari. Kita merenung, oh ternyata hakikatnya berbeda dengan apa yang kita lihat. Ada satu hadis yang baru saja ibadah ini kita laksanakan kemarin, yaitu ibadah puasa Ramadan, di mana dari hadis Abu Hurairah, wala khulufu famis shaim atyabu indallahi ta'ala min rihanil mis. Khuluf itu aroma mulut orang yang berpuasa. Dinyatakan khuluf antara jam 4 sore sampai jam 5 baru terbukti. Saat itu tenggorokan kita tidak kemasukan makanan dan minuman, sehingga aroma mulut yang berpuasa itu ketika kita hembuskan tidak ada yang menyetujui kalau itu wangi. Yang kita dapatkan adalah aroma yang kurang nikmat. Tetapi dengan tegas di sini indallah, tetapi di sisi Allah atyabu min rihanil mis. Tetapi ternyata hakikatnya itu sangat berbeda dengan yang indera kita terima. Indera penciuman kita terima berbeda dengan hakikat yang Allah gambarkan. Di sini Khatib bertanya-tanya, ini baru satu indera dan satu fenomena. Lalu bagaimana indera mata kita melihat, telinga kita mendengar? Tentu kita harus memilah-milah mana hakikat daripada muslihat-muslihat yang kita temui dalam kehidupan kita. Yang pertama, apabila kita merenung tentang waktu. Ketika lahir, manusia itu mendapatkan surat keterangan lahir dari bidan. Surat itu diproses untuk mendapatkan akta kelahiran. Maka si fulan lahir pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian. Proses itu terus dihitung dengan pergantian siang dan malam. Perputaran waktu menurut hitungan jam kita 24 jam. 1 pekan 7 hari. Kemudian 30 hari dalam 1 bulan. Dan kembali dalam hitungan tahun di tanggal yang sama, maka bayi itu akan berusia 1 tahun dalam usia 360 hari. Dia berkembang dewasa sehingga menjadi tua, maka dia mencatatkan usianya di dunia 60 tahun menurut hitungan jam. Pergantian siang dan malam hitungan manusia. Tetapi ternyata apakah ini hakikat? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, ada dialog dalam surat Al-Mu'minun. Qala kalam labistum fil ardi adada sinin. Allah berfirman, manusia kamu itu tinggal di bumi berapa lama? Qalu labisna yauman aw ba'dha yaum fas'alil 'adin. Kemudian manusia itu menjawab, ya Allah, ternyata kami ini hidup di dunia hanya sehari atau setengah hari. Tadi kita menghitung 60 tahun. Dalam hadis kan usia umat Nabi itu sekitar 60 sampai 70 tahun. Baina sittin wa sab'in. Tetapi mengapa Allah menyatakan dalam surat Al-Mu'minun hanya setengah hari atau bahkan sehari? Qala in labithum illa qalil law annakum kuntum ta'lamun. Tadi Khatib membacakan tsumma qala saufa ta'lamun. Di sini disebutkan lau annakum kuntum ta'lamun. Kemudian Allah menjawab dialog itu, sesungguhnya kamu di dunia itu hanya sebentar saja kalau kamu mengetahuinya. Jadi ada kata kunci ta'lamun. Bagaimana kita mengetahui hakikatnya?
Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 47 akhirnya Allah menyebutkan, mengapa kok bisa hitungan manusia itu 60 tahun, di sisi Allah hanya setengah hari, bahkan hanya sebentar. Wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Allah Subhanahu wa taala memberi jawaban, sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan. Jadi kalau manusia itu mempunyai hitungan 60 tahun atau 70 tahun, hitungan akhirat satu hari sama dengan 1000 tahun. Hitunglah usia manusia itu 100 tahun. Maka 100 merupakan 1/10 dari 1000 itu tadi. Jadi kalau satu hari ada 24 jam, hakikatnya muslihatnya kita 60, 70 tahun sampai 100 tahun. Hakikatnya ternyata kita hidup hanya 24 jam dibagi 10 atau 2,4 jam. Kita bisa melihat jauh sekali perbandingan 100 tahun dengan 2,4 jam. Disinilah jauh sekali antara aroma tidak sedap orang yang berpuasa, tapi Allah sebutkan kok lebih wangi daripada minyak kasturi. Kita berpikiran 70 tahun, ternyata Allah hanya memberi jatah kita 2,4 jam. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita mengetahui sisa usia kita tinggal 2,4 jam, kurang lebih jam 15, maka amalan apa yang akan kita lakukan sekarang? Apakah kita akan sujud terus? Kita akan bersedekah terus? Inilah hakikat tentang waktu. Allah juga Subhanahu wa taala membedakan antara hakikat harta. Apabila kita mengeluarkan harta, maka seakan-akan hitungannya, saldo dalam hitungan manusia, admin bank, saldo kita berkurang. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma'indakum yanfudu wa ma'indallahi baqin." Apa yang di sisi kalian itu akan hilang dan di sisi Allah itu akan tetap. Hitungannya, saldo kita berkurang. Tetapi ketika itu kita masukkan bersedekah di jalan Allah, hakikatnya kita bukan mengurangi saldo kita, bahkan justru menabung. Bahkan Allah sebutkan juga yang lain, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah. Kamu kasih uang saya 1000, ya kan? Yunfikuna fi sabilillah kamatsali habbah, seperti satu biji itu, ya kan? Kemudian ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan di setiap cabang tadi mengeluarkan biji 100. Jadi kalau kita masukkan 1000, hakikatnya di sisi Allah akan kembali 700 kali lipat, berarti 700.000. Bedanya antara muslihat hitungan kita, hitungan manusia, dan hakikat hitungan Allah Subhanahu wa taala. Sama hakikat kesibukan kita. Banyak orang yang bekerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Berangkat kerja pagi, pulang sudah gelap lagi, terus setiap hari. Ya kan? Mereka begitu nikmat dengan kesibukan dunianya. Tetapi ketika mendengar muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terasa berat langkahnya. Azan. Terasa sulit meninggalkan layar-layar yang sedang dia ketik. Terasa sulit meninggalkan hitungan-hitungan yang dia hitung. Padahal sesungguhnya ketika Allahu Akbar, hakikatnya manusia sedang diajak keluar dari muslihat. Manusia bekerja, dia merasa kerjanya bisa menyelesaikan masalahnya. Manusia bekerja, dia merasa kerjanya hasilnya bisa menyelesaikan hutangnya. Kan muslihatnya seperti itu. Tetapi sesungguhnya hakikatnya ketika ada panggilan dan manusia itu takbiratul ihram, Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Disitulah kita sedang hadir di depan zat yang maha menyelesaikan seluruh masalah kita. Sebagai manusia kalau kita punya masalah kan kita ingin curhat, bercerita, minta solusi pada orang yang kita anggap lebih expert, lebih hebat di bidang itu, dan kita merasa tenang. Hakikatnya itu yang terjadi dalam sholat ketika Allah panggil hayya 'alas shalah.
Setelah itu hayya 'alal falah. Jadi hakikatnya sholat itu ingin mengeluarkan manusia dari seluruh kesempitan dunia kepada kelapangan. Syaratnya satu, Allahu Akbar. Jadikan Allah yang maha besar. Maka saat itu masalah kita kecil. Kita jadikan aset kita kecil. Kita jadikan kendaraan kita itu kecil. Kita jadikan rumah kita itu kecil. Pasangan kecil. Jabatan kita kecil. Posisi kita kecil. Maka akan bekerja Allah dengan segala takdir baiknya. Jadi saat itu kita akan menganggap sholat kita itulah yang lebih penting daripada pekerjaan-pekerjaan dunia yang pagi jadi malam lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan tentang hakikat dunia dan akhirat. Tadi sudah khotib sebutkan di awal, hakikat hidup kita di dunia ternyata hanya sebentar, tidak ada satu hari dalam surat Al-Mu'minun ayat 113. Bahkan kalau kita hitung hanya 2,4 jam. Hakikat dunia banyak kita yang tadi itu mengejar, menangis, berkelahi, saling fitnah, saling sikut, saling tuduh, saling manipulasi, hanya untuk mengejar pangkat yang tinggi, jabatan, posisi, sanjungan. Padahal kenikmatan sanjungan, jabatan yang ada di dunia itu Allah sudah sebutkan, innamal hayatud dunya lahwun wa la'ibun. Itu semua hanya permainan. Jadi kalau kita menangis, tertawa, sedih, berkelahi, sikut-sikutan terhadap dunia, tidak beda dengan anak kecil. Karena anak kecil lah yang rela berkelahi hanya untuk sebuah mainan. Lalu bagaimana kita mencari nikmat? Sabar. Dalam surat At-Taubah ayat 38 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Sesungguhnya nikmat apapun lah, kekayaan, aset di dunia ini apabila dikumpulkan di akhirat itu sangat kecil. Analoginya kalau kita ingin membeli satu botol madu 600 ml, 500 ml, 2 juta, 3 juta madu yang murni, hanya satu botol. Tetapi Allah janjikan bagi orang yang masuk surga sungai yang besar, yang lebarnya 1 kilometer, yang panjangnya tidak terkira, semuanya madu, gratis. Jadi artinya yang kita perebutkan, yang kita jatuhkan orang lain, yang kita berkelahi, itu sesungguhnya adalah hal yang kecil. Kapan putaran ini akan berakhir? Hatta zurtumul maqabir. Tapi sayangnya yang sadar akan permainan ini ketika orang itu masuk ke dalam liang kubur. Disitulah manusia ternyata sholat saya lebih penting. Makanya kan ada yang menganggap hidup hanya menunggu waktu sholat. Disitulah orang baru sadar ternyata zakat mal saya lebih penting daripada zakat mal. Uang yang saya keluarkan untuk beli alat macam-macam yang menghabiskan waktu saya. Disitulah makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun memfirmankan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, seandainya mayat nih, orang yang sudah masuk kubur itu berkata, ya Allah, seandainya saya ditunda saja ajal saya hidup lagi di dunia, maka saya akan bersedekah dan juga beramal soleh. Inilah para pendahulu kita, orang yang sudah mati, diceritakan di dalam Al-Quran apa yang mereka sesalkan, apa yang mereka ingin lakukan ketika masih hidup, bersedekah dan juga beramal soleh. Para jamaah sholat Jumat Masjid Kampus UGM yang dirahmati Allah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Mari kita kaitkan orientasi kehidupan kita dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi dengan orientasi akhirat, sehingga setiap langkah kita mengandung orientasi akhirat. Setiap nafas yang keluar dari paru-paru dan hidung kita memiliki nilai akhirat. Inilah maksud dari doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Insya Allah hidup kita di dunia akan mulia, akan tenang, akan tentram, tidak saling berebut, tidak saling menyalahkan, akan damai. Dan di akhirat
kita sudah dijanjikan dengan kenikmatan yang jauh lebih banyak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sidang Jumat Masjid Kampus UGM yang dirahmati Allah. Sesungguhnya apabila kita membatasi hidup kita hanya sebagai kebahagiaan dunia, kita mencari materi-materi, ternyata itu semua terbatas. Dunia bukanlah puncak dari kehidupan kita. Buktinya yang namanya puncak itu tidak ada lagi fase setelahnya. Tetapi ternyata setelah orang hidup di dunia itu ada fase dia dikubur, ada fase dia di alam barzakh, ada fase dia itu dibangkitkan yaumul ba'ats, ada fase dikumpulkan yaumul mahsyar, ada fase hisab, fase sirat, baru di neraka nauzubillah ataupun sama-sama kita berharapkan di surga. Jadi dunia itu hanya satu fase pendek dari fase panjang. Dunia itu hanya tempat mencari bekal, mazra'atun, sawah untuk kita panen hasilnya nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita petani-petani di dunia yang bertani sesuai dengan ajaran dan syariat Allah Subhanahu wa taala, agar hasil yang kita panen juga indah di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi ya Allah, wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa inal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa Allah ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.